Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, mungkin kita udah dengar ya, bahwa Pak Firly udah dicopot sebagai Ketua KPK terkait ditetapkannya Pak Firly sebagai tersangka kasus pemerasan, yaitu pemerasan tersangka kasus korupsi Kementan, Pak mantan Menteri Pertanian kita, yaitu Pak SYL atau Syahrul Yassin Limpo. Kemudian ditunjuklah oleh Presiden Jokowi ya, Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yaitu Pak Nawawi Pomolango. Teman-teman, siapa sih Pak Nawawi ini? Yuk kita lihat. Pak Nawawi sendiri adalah seorang mantan hakim. Beliau pernah menjadi hakim tinggi yang menjerat para koruptor. Selama 30 tahun menjalani karirnya sebagai hakim, teman-teman, Pak Nawawi telah menangani berbagai kasus korupsi. Di antaranya adalah kasus suap ex-hakim Mahkamah Konstitusi atau MK, yaitu Pak Patrialis Akbar. Pak Nawawi juga pernah mengadili perkara suap impor daging sapi dengan terdakwa pengusaha Ahmad Fatonah dan ex-presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, yaitu Pak Lutfi Hasan Ishak. Sebenarnya masih banyak lagi kasus-kasus yang pernah ditangani oleh Hakim Nawawi. Intinya, kalau kita lihat rekam jejak Pak Nawawi, kelihatanlah ya bahwa beliau itu hakim yang baik. Bahkan menurut laman LHKPN, Pak Nawawi memiliki aset yang nilainya bisa dibilang wajar. Dikutip dari kantor berita CNBC Indonesia, tercatat harta Pak Nawawi itu senilai 3,7 miliar rupiah pada 30 Januari 2023 ya, untuk laporan periodik 2022. Ya, untuk seorang hakim, angka segini tergolong sangat wajar. Lanjut ya, teman-teman. Kemarin diberitakan bahwa Pak Nawawi menjadikan prioritas ya, penangkapan dan pengusutan kasus Harun Masiku yang kini masih menjadi buron. Harun Masiku tersangkut kasus penyuapan. Dan hingga kini, tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR ya, dari fraksi PDIP periode 2019 sampai 2024 itu juga masih buron. Teman-teman, barusan itu saya cuma memberi konteks. Yang mau saya bahas sebetulnya adalah Pak Kapolri Listio Sigit menyambangi KPK. Dikutip dari kantor berita Kompas.com, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendatangi Gedung Merah Putih KPK dan disambut oleh Ketua KPK sementara Pak Nawawi Senin hari ini. Hingga video ini dibuat, teman-teman, belum ada statement resmi apa agenda Kapolri beserta jajaran petinggi kepolisian menyambangi KPK. Tapi boleh dong saya menganalisis. Begini, menurut pengamatan saya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah Kapolri ingin memastikan kelancaran pengusutan kasus Pak Firly tanpa harus ada kisruh cicak versus buaya jilid kesekian. Sementara KPK juga kan sedang mengusut kasus korupsi yang telah mentersangkakan Pak SYL, kasus yang prosesnya telah melahirkan dugaan pelanggaran hukum yang disangkakan dilakukan oleh Pak Firly. Tentu, kita semua berharap bahwa jangan sampai deh ya terjadi lagi cicak versus buaya. Terutama di tahun politik di mana kita sangat membutuhkan institusi penegak hukum untuk kompak. Kalau mereka saling hajar, maka wibawa pemilu akan ya sangat rapuh. Kalau wibawa pemilu rapuh, maka wibawa demokrasi runtuh. Kalau wibawa demokrasi runtuh, maka paham-paham anti-demokrasi seperti khilafah bisa masuk ke Indonesia. B. Bisa aja ya, atau mungkin ini adalah harapan saya, bahwa pertemuan para elit institusi penegak hukum tersebut untuk memastikan bahwa kasus Pak Firly dan Pak SYL tetap berjalan tidak saling sandera. Lalu kemungkinan kedua, yaitu terkait komitmen Pak Nawawi untuk menjadikan pengejaran Harun Masiku sebagai agenda prioritas KPK. Dikutip dari kantor berita Detikcom, Pak Nawawi mengungkapkan KPK sudah mengeluarkan surat tugas baru yang dibutuhkan. Pak Nawawi menjelaskan pencarian DPO KPK termasuk Harun Masiku menjadi prioritas. Katanya, kami telah mengeluarkan produk-produk surat yang baru yang dibutuhkan oleh Deputi Penindakan yang baru ini, kata Pak Nawawi. Tentu saja teman-teman, saya sih berharap korupsi jenis apapun harus ditindak oleh penegak hukum tanpa pandang bulu. Walaupun orang yang kita bicarakan ini adalah bagian dari the ruling party atau partai penguasa saat dugaan pelanggaran hukum itu terjadi. Untuk itu, dalam kemungkinan kedua ini, KPK memerlukan kerjasama dengan Polri karena Polri memiliki perangkat intelijen yang mumpuni.
Ya, sesuatu yang dibutuhkan KPK saat ini untuk mengusut dan mengejar Harun Masiku. Apakah kemungkinan satu atau kemungkinan dua yang menjadi alasan Pak Kapolri menyambangi KPK atau justru kedua-duanya benar ya? Apapun menurut saya, semuanya adalah hal baik. Mari kita doakan langkah-langkah baik ini akan berbuah manis. Saya Dedek Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.